Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah Masjid Al-Fattah Klaster Malabar Ciamas Hills yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, juga teriring doa semoga bapak ibu saudara-saudari sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, kepada al-insan al-kamil, manusia yang sempurna yang menjadi contoh bagi setiap umat. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar akan taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam ini kita insyaallah memasuki malam yang ke-14. Artinya tadi kita baru saja menuntaskan hari yang ke-13 melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentu dalam ibadah puasa khususnya di Ramadan ini kita ditempa kesabarannya. Karenanya ada hubungan antara puasa dan sabar. Inilah yang akan menjadi tema kultum atau tausiah pada kesempatan malam ini, yakni puasa Ramadan sebagai bulan penempaan kesabaran. Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah, ada beberapa hubungan keterkaitan antara puasa Ramadan dengan sabar. Yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan beliau pernah menyebut Ramadan dengan bulan kesabaran. Misalnya Nabi pernah bersabda, "Shaumu syahr sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin shaumud dahr." Rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Puasa di bulan sabar, yakni yang dimaksud adalah puasa di bulan Ramadan, dan 3 hari setiap bulan seakan-akan puasa selama 1 tahun.
Di sini Nabi menyebut saumu syahr sabr sebagai bulan Ramadan, bahwa Ramadan disebut dengan bulan kesabaran. Ini menjadi isyarat bahwa ketika kita berpuasa Ramadan, kita sama dengan berpuasa di bulan yang penuh kesabaran. Yang kedua, Nabi juga pernah bersabda bahwa as-saumu nisfus sabr. Dalam riwayat lain, as-siyam nisfus sabr. Puasa adalah separuh dari kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala pernah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku saja yang akan membalasnya. Kita tidak ada yang tahu berapa jumlah, kuantitas, total nilai pahala puasa kita. Tahu tidak? Nggak ada yang tahu. Kalau kata Nabi, kita beramal 1 dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Maka lanjut firman Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku saja akan membalasnya. Apa kaitannya dengan sabar? Kita tengok dalam surah Az-Zumar di akhir ayat ke-10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dicukupkan pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tak terhingga. Jadi kaitannya antara puasa dengan sabar. Puasa pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sabar pahalanya tak terhingga, berarti sama-sama pahalanya sangat besar. Karenanya sabar dan puasa sama-sama berat ujiannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, kaitannya puasa dan sabar. Kita maklum bahwa asyam atau as-saum lughatan secara bahasa adalah al-imsak, artinya menahan. Sabar juga al-habsu, menahan. Kalau kita berpuasa menahan dari makan minum dan sejenisnya, tapi as-sabru wal imsaku fi dhaiqin, bahwa puasa adalah bertahan dalam kesulitan. Para ulama menyebutkan sabar itu pada 3 perkara. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Kita melakukan ibadah seperti sholat, apalagi sholat subuh di waktu pagi buta. Menurut nafsu enaknya lanjutin tidur atau ke masjid, Pak. Tidur menurut nafsu. Belum lagi kita puasa. Alhamdulillah Bapak Ibu berada di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, 88% lebih kurangnya beragama Islam. Enak, nyaman, mendukung. Coba bayangkan kalau kita berpuasa di negara yang masyarakat penduduknya tidak semuanya beragama Islam, atau muslimnya adalah minoritas. Kanan kiri kita ada yang makan, kanan kiri kita ada yang minum, ada yang merokok dan lain-lainnya. Mungkin kalau di Indonesia ada orang berkata, hormati kami yang berpuasa. Tapi kalau di sana kita tidak bisa berkata demikian. Justru dengan kita berpuasa, kita tertata hati kita dan menghormati orang lain. Maka dari itu, kalau kita berpuasa di luar Ramadan, itu akan besar ujiannya. Jangan jauh-jauh. Sekarang kita sedang asyik masuk untuk melakukan ibadah. Saya di depan sedang menyampaikan nasihat, lalu di pojokan ada anak-anak yang mungkin kalau bapak di posisi saya tidak mudah untuk berbagi konsentrasi. Belum lagi kalau sholat Jumu'ah yang mana imam harus berniat sebagai imam. Bagaimana kalau lupa imam berniat jadi imam? Maka tidak sah, karena khusus diantaranya sholat Jumu'ah imam harusnya jadi imam.
Kalau saya sholat isya jadi imam, tidak niat jadi imam, saya saja tidak dapat pahala jadi imam, tidak dapat pahala berjamaah. Bapak-bapak bisa dapat berjamaah, tapi dalam sholat Jumat maka penting kita mengkondisikan anak-anak. Bagi saya tidak jadi masalah, biarkan, jangan sampai justru nanti masjid sepi tidak ada anak-anak, biarkan, nikmati saja. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran. Tentu yang lebih baik adalah di rumah kita bisa mengkondisikan, nak, dek, nanti di masjid harap tenang, ya, itu bisa kondisikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, sabar dalam menolak kemaksiatan. Pak, kita misalnya diajak oleh orang lain, oleh teman, oleh kerabat, oleh tetangga untuk melakukan kemaksiatan, untuk judi, untuk misalnya apa, masang togel misalnya, dengan berbagai kegiatan. Orang mancing juga bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau pakai masang alias judi tentu jadi haram hukumnya. Innamal khamru wal maisir rijsun min amal syaitan. Maka kita menolaknya itu butuh kesabaran. Bagaimana kita butuh teknis untuk mencari bahasa yang pas untuk menolak ajakan, padahal itu orang baik aslinya, tapi karena mengajak keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, kita harus bersabar sedapat mungkin kita menolaknya. Syukur-syukur kita bisa tegas menolaknya, orang tersebut dengan baik menerimanya. Tapi ada kadang-kala ketika orang itu adalah teman kita, mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa, lalu kita menolaknya. Apa kata teman kita? Kamu sudah tidak solid, kamu sudah tidak lagi mau berteman dengan saya. Ini ujian, ini kesabaran lagi-lagi ditempa. Kalau kita tidak sabar, ya deh kalau begitu saya ikutlah. Itu karena tidak sabar. Makanya yang kedua adalah sabar dalam menghadapi atau menolak kemaksiatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kesabaran itu diperlukan. Perkara yang ketiga adalah untuk menghadapi segala keburukan ataupun sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti apa? Seperti kita sakit, seperti kita kehilangan benda, seperti kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Sebab memang janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh pasti akan kami timpakan ujian kepada kalian bisyai'im minal khawf, dengan sedikit rasa takut, wal ju' sedikit rasa lapar, wal khawf bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta, wal anfus kekurangan jiwa baik sakit maupun meninggal dunia, wath thamarat dan kekurangan buah-buahan. Tapi apa pesan Allah? Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Itu alladzina idza asabatuhum musibah, itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah saja, sesungguhnya kepada Allah saja kami akan kembali. Bukan ketika akan meninggal, dari sekarang ketika kita kehilangan, kita yakin ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Semoga Allah menguatkan iman Islam kita dan memberikan keteguhan kesabaran dalam menghadapi segala aneka macam musibah dan ujian. Karena kita berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa thabit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.